Hai, Assalamualaikum. Aku Ana, salah satu dari ratusan ribu orang di Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19, terisolasi di rumah sakit selama 27 hari dan harus melakukan swab sebanyak 6 kali. Kok iso? Oke, biasa aja, nggak usah panik, seng tenang. Jadi di sini aku buat video ini sekedar sharing pengalaman aku selama hampir 1 bulan mendekam di rumah sakit dan menjalani proses isolasi karena terkonfirmasi positif COVID-19. Dan aku buat video ini bertujuan biar ngasih tahu aja sama kalian semua agar lebih aware sama yang namanya COVID ini, kayak gitu loh. Gak disangka-sangka dan gak ada yang tahu sakit itu bisa datang kapan aja dan untuk siapa aja, untuk ke siapa aja. Dan gak ada yang nyangka juga, aku pun gak nyangka kalau aku bakalan positif COVID-19 ini. Ya udah, jalani. Dan kenapa aku kok bisa kena yang namanya coro ini, coro masuk di dalam tubuh aku, gak ngerti juga ya. Aku baru aja kerja itu sekitar bulan September, tapi seiring berjalannya waktu, namanya juga orang baru, kerjaan baru, pastinya kan ada penyesuaian. Sebelumnya juga belum ada pengalaman kerja gitu loh, karena baru lulus juga kan. Jadi aku awal kerja itu ya aku nikmati ya, karena kan masa-masa awal kerja ini kalau nggak dinikmati diapain lagi coba, ya nggak sih? Ya itu. Terus seiring berjalannya waktu, berhari-hari itu aku ngerasa capeknya ya karena penyesuaian itu tadi, masih masa penyesuaian. Ngerasa capek karena juga untuk jam kerja juga bisa lebih dari 8 jam kerja, dan itu aku suatu waktu itu aku drop, aku sakit. Tapi sebelumnya kondisi kantor juga aku ngerasa juga udah kurang kondusif, banyak yang sakit juga, banyak yang bergantian nggak masuknya kayak gitu. Terus akhirnya aku gantian juga dong, aku sakit. Aku ngerasa aku nggak enak badan, ya mungkin karena drop itu aku capek, aku sempet demam, pusing, panas, ya gitu. Tapi itu aku rasanya biasa aja, ya orang nggak ngapa-ngapain juga, cuma di kantor kos doang. Ya udah kayak gitu. Udah kan, aku ngerasa nggak enak badan itu sekitar hari Selasa, Rabu, itu tanggal 20-an September. Nah, udah nih, aku ngerasa nggak enak badan, dan lanjut di hari Kamis. Nah, hari Kamisnya ini kan aku masuk kerja tapi masih agak nggak enak badan juga, dan rasanya itu pengen istirahat dulu. Makanya aku izin di Jumat sama Sabtunya kayak gitu kan. Nah, setelah aku izin, aku balik nih ke rumah. Ya lumayan, jarak rumah sama kantor juga lumayan jauh, 1 jam lebih bisa jadi. Makanya aku kan cuma ngekos, terus balik nih ke rumah hari Jumatnya. Nah, setibanya aku di rumah, ada yang aneh sama tubuh aku. Bukan tubuh, ada yang aneh sama diri aku. Itu aku kayak ngerasain yang namanya orang sakit, nggak enak badan, pasti kalau ngerasain makan juga nggak mood kan, pasti ada hambar-hambarnya kayak gitu. Lah, kalau kemarin itu bener-bener aku ngerasain sampai rumah nih hari Jumat, aku bener-bener nggak bisa ngerasain, nggak bisa nyium sama sekali, kayak indera perasa sama penciuman itu bener-bener hilang. Apapun aku coba, aku makan yang kecut, pedes, asin, manis, sama aja, hambar gitu loh. Tahu sebenarnya itu pedes, itu manis, tapi tuh nggak ngerti ini manis gula, ini pedes sambal, itu tuh nggak ngerti. Ya cuma sekedar itu aja, dan itu hambar. Dan indera penciumanku tiba-tiba hilang itu sampai aku cocol-cocolin ke hidung, minyak kayu putih itu nggak ada sama sekali rasanya. Serius, kayak nggak ada panas-panasnya gitu loh.
tak grujuke nang ireng kowe ketoke enak rasane wingi. Ya begitu. Habis itu udah ya, aku kayak ngerasa wah bahaya ini. Soalnya kan dari kabar-kabar, dari berita-berita, dari info-info, salah satu gejala dari COVID itu anosmia. Anosmia seperti kayak itu tadi, kehilangan indera perasa. Penciuman apa perasa ya? Pokoknya itu, penciuman atau perasa itu anosmia. Nah, udah nih aku mulai panik. Wah, ngopo ini? Masuk COVID kayak gitu. Orang lah optimis lah, nggak mungkin lah COVID. Tapi kalau kayak gini rasanya obatnya apa? Sebelumnya hari Kamis malam itu aku udah periksa ke dokter, tapi keluhanku ya cuman demam kayak gitu doang. Habis itu udah nih balik Jumatnya pulang ke rumah malah nggak bisa ngerasain kayak gini. Terus kan aku juga nggak ngerti obatnya, kemarin juga nggak dikasih obat untuk pengada rasa, untuk perasa pengada. Obat pokoknya obat untuk bisa ngerasain sama nyium tuh ya, karena aku nggak nyebutin keluhannya itu, makanya nggak dikasih obat kayak gitu. Habis itu udah nih panik itu tadi kan, terus aku memutuskan untuk rapid, tapi rapidnya di hari selanjutnya untuk aku periksa dulu ke rumah sakit. Jadi di sini di daerahku ini rumah sakit untuk rujukan COVID ini kan ada 3. Nah, aku masuk nih di salah satu rumah sakit ini untuk periksa. Sekalian lah ya, nggak usah tanggung-tanggung. Kalau COVID ya mikirnya jangan sampai COVID tadinya. Udah nih aku periksa. Pertama sampai rumah sakit aku masuk IGD dulu. Nah, sampai IGD ditanyain keluhanku apa kayak gitu. Ya aku sebutin aku sempat demam, lingkungan kantor juga kayak gitu, terus aku kehilangan indera perasa penciuman kayak gitu-gitu. Ya aku sebutin, aku jujur. Setelah itu aku pokoknya aku suruh ke spesialis paru kayak gitu. Pikiranku udah wah mampus tekan spesialis paru kan COVID 3 apa kepiyen. Udah pokoknya pikiranku tuh udah kemana-mana, udah kacau kayak gitu. Akhirnya ya udah aku sampai ke dokter spesialis paru di situ. Habis itu ditanyain lagi gejalaku apa ya, udah aku sebutin kayak gitu. Terus aku kan niatnya pengen rapid dulu kan buat memastikan reaktif apa non reaktif, ini beneran COVID apa enggak. Tapi kata dokternya udah nggak usah rapid, langsung swab aja, langsung PCR swab aja. Ya udah langsung swab di hari Senin Selasanya. Jadi waktu aku di spesialis paru itu, spesialis paru apa penyakit dalam ya? Lupa, ya pokoknya kayak gitulah. Itu aku udah cek darah, udah cek jantung juga. Pokoknya tuh keadaannya tuh aku baik, alhamdulillahnya aku nggak ngapa-ngapain. Di situ juga aku tuh sehat. Aku cuma nggak bisa ngerasain aja, nggak bisa nyium aja. Kalau batuk juga cuma sesekali doang kayak gitu, nggak sering, dan batuknya pun juga kering. Wah beneran dong, COVID gejalanya batuk kering nggak sih? Itu makanya bikin tambah panik. Dan setelah itu aku udah dijadwalin swab di tanggal 28-29, itu hari Senin Selasa. Nah udah nih, aku waktu itu hari Sabtu itu pulang ke rumah, terus di rumah udah suruh isolasi, udah harus di kamar, nggak boleh nerima tamu, pokoknya nggak boleh keluar-keluar, udah kayak makan udah disendiriin kayak gitu-gitu. Udahlah menjalani serangkaian isolasi dulu sebelum swab. Habis itu kan cuma minggu kan, Sabtu ke rumah sakit, Minggu tetap isolasi, terus Senin Selasa ke rumah sakit buat swab. Nah udah nih aku swab, terus aku balik ke rumah, isolasi di rumah, terus nunggu hasil. Ya namanya orang nunggu hasil pasti deg-degan dan pikirannya tambah kacau dong ya. Soalnya juga tidak kunjung membaik gitu loh. Aku tetap nggak bisa ngerasain, nggak bisa nyium, ya udah kayak gitu sampai hasil swabnya itu keluar di tanggal 2 Oktober. Nah di tanggal 2 Oktober itu hasil swab aku keluar dan jeng positif COVID-19. Dan di situ ya
Perasaannya gimana? Ya perasaannya ya bolah mumet tau ya. Gimana udah positif, mau gimana lagi kayak gitu ya. Aku sebenarnya itu pertamanya yang konfirmasi dari puskesmas terdekat itu nge-WA aku kan, tanyain kontak trackingnya. Aku sebelumnya ketemu sama siapa-siapa aja kayak gitu. Lah aku tanya dong, emang hasilnya udah keluar? Kok aku ditanyain kayak gitu, kayak seakan-akan aku positif, kayak gitu kan. Habis itu dikirimin dong suratnya, dan ternyata beneran aku positif. Ya itu aku taunya dari puskesmas itu dulu. Nah setelah itu aku ditelepon dari rumah sakit, ditelepon dokternya. Sebelumnya kan aku udah tahu kalau aku positif ya. Terus ditelepon dokternya, telepon nih, selamat siang Mbak Ana, kayak gitu. Iya, yang tenang ya, kayak gitu. Iya, udah tenang, kayak gitu kan. Terus ya udah ngejelasin kalau aku positif dan nanti mau dijemput dari rumah sakit. Oke lanjut, dijemput dari rumah sakit. Nah aku mikir nih, aduh bisa nggak ya aku ke rumah sakit sendiri, motoran sendiri kayak gitu. Soalnya tuh aku mikirnya, wah rame gini aku ngasih dijemput nganggo ambulan, saya metu nganggo APD lengkap. Lah pasti jadi tontonan ibaratnya udah, aduh ini gimana ini, aku ibarat pasti udah jadi lihatan orang-orang di sekeliling rumah atau nggak ngerti lah. Aku kayak pengen udah nggak apa-apa aku positif tapi aku kesana sendiri aja kayak gitu loh, naik motor sendiri gitu. Tapi ya udah nggak bisa, tetap jemput pakai ambulan dan yang jemput pakai APD lengkap. Dan oke nggak apa-apa. Akhirnya aku itu dijemput, aku kan ditelepon sekitar jam 10-an, dijemput sekitar jam 3. Nah udah nih aku dijemput di rumah, beneran ambulan dateng, yang jemput pakai APD lengkap kayak gitu-gitu. Dan nih masuk ambulan, wing. Untung nggak bunyi ambulannya, jadi ya lumayan aman lah, nggak bikin heboh kayak gitu. Dan sampai di rumah sakit itu aku langsung ronsen dulu, kayak scan toraks atau apa ya, pokoknya ngelihat nyeken sih apa, ronsen itu tadi itu tuh ya ngelihat paru-paru ini ada berapa biji sih covidnya kayak gitu ya, ibaratnya mungkin ada banyak nggak sih bercak-bercak yang ada di paru-paru aku kayak gitu. Nah ya udah nih, setelah aku ronsen terus aku diarahin ke ruang isolasi. Nah sembari aku jalan nih ke ruang isolasi, ini ada dong yang nyemprotin. Ya namanya aku berasa aku bawa noda banyak gitu ya, begitu lewat disemprotin kayak gitu. Tapi ya emang itu sih prosedurnya, harus dibersihin, didisinfektan biar suci, biar bersih lingkungannya gitu, dilewatin orang covid kayak gitu. Ya udah akhirnya aku jalan, diantar sampai ruang isolasi. Nah dan yang namanya rumah sakit aku juga nggak bisa milih fasilitas ya apa adanya. Ya udah aku kenanya di situ, ibaratnya aku kena isolasinya di situ, ya udah di situ dipanggilnya untuk isolasinya di rumah sakit itu, ya udah. Nah udah nih aku sampai di ruang isolasi itu. Nah ruang isolasinya itu satu ruangan itu ada 4 bed, jadi 4 bed ini digunain untuk pasien COVID sama yang suspek jadi satu. Tapi itu tetap di-skat pakai apa? Pakai mika yang tebal itu loh. Jadi ya nggak usah khawatir sih, nggak bakar jalan-jalan ke bilik sebelah juga, nggak kayak gitu ibaratnya. Nah udah nih, begitu aku masuk di ruang isolasi itu udah ada pasien suspek. Jadi selama aku 27 hari di sana tuh yang positif tuh cuman aku doang. Yang lain tuh suspek dan hasilnya negatif sih, alhamdulillahnya negatif. Tapi kenapa aku nggak bisa ngikutin negatif tuh nggak ngerti sampai lama 27 hari itu. Nah udah kan itu ada pasien suspek. Nah aku agak tenang nih karena aku
ya udahlah nggak apa-apa, aku nggak sendiri banget di rumah sakit, nggak sendiri banget aku diisolasi di rumah sakitnya kayak gitu. Habis itu udah aku sampai di bedku, kan sampingku ya ini bapaknya yang pasiennya ini yang suspek, sampingnya bapaknya, terus aku sampingnya kan aku dapat jendela, jadi masih bisa ngelihat luar tembok sih sebenarnya sama aja ya itu. Terus udah nih aku udah sampai di kasur itu, terus aku di infus gitu. Aku tanya, Mbak emang harus di infus ya, kan sehat nggak apa-apa kayak gitu tuh. Terus iya Mbak, soalnya kan vitaminnya masuk kayak gitu. Oke lah, di infus. Jadi itu infus pertama kali aku. Ya sebelumnya aku nggak pernah yang namanya di opnam, di infus itu nggak pernah. Sekali di opnam 27 hari, hampir sebulan. Mantap sekali memang. Ya udah akhirnya aku di infus, terus dikasih obat kayak gitu-gitulah. Habis itu sore menjelang malam, udah nih malam telah datang. Habis itu malam sama bapaknya kan aku juga sempet nyapa kayak gitu ya, balik Pak, kayak gitu-gitulah. Nggak apa-apa. Maksudnya ya sekedar nyapa doang kayak gitu, nggak ngobrol karena bapaknya juga istirahat toh. Terus ya udah malam itu sekitar jam 11-an apa ya, itu bapaknya tuh malah menggigil kayak kedinginan gitu. Terus kan aku tengok nih dari korden, aku buka kordenku dikit, tanyain dong kenapa Pak kayak gitu toh. Terus aku kan maksudnya kasihan kan lihat bapaknya itu. Terus akhirnya aku panggilin nih perawatnya lewat call, pokoknya lewat pencetan itu, panggil perawat. Udah Mbak, ini bapaknya kedinginan kayak gitu. Terus perawatnya bilang, yaudah Mbak suruh pakai selimut dulu, nanti saya ke situ kayak gitu. Ya udah, ini aku ngomong bapaknya kayak gitu. Terus enggak lama juga perawat masuk, terus udah cek bapaknya kayak gitu. Terus bapaknya udah agak redaan sih, udah agak enggak menggigil banget, itu udah enggak. Habis itu udah kan tidur sampai pagi. Nah pagi aku bangun itu sekitar jam berapa ya, lupa. Pokoknya aku subuh itu bangun ke kamar mandi kan otomatis ngelewatin bapaknya juga ya. Kamar mandinya tuh masih satu ruangan tapi kan di luar ya, pokoknya masih satu ruangan gitulah. Itu aku ngelewatin bapaknya, terus kayaknya bapaknya juga masih istirahat kan, aku nggak ngerti. Terus udah nih aku biasa udah sholat subuh, terus nunggu perawat datang itu sekitar jam 6. Nah perawat datang jam 6 itu udah ngecek, itu ngecek bapaknya dulu. Nah waktu itu tuh aku sempet mikir, sempet agak curiganya tuh perawatnya itu tanya ke perawat lain gitu lewat call-nya itu, lewat pencetan itu tanya, Mbak agamanya bapaknya apa iki, kayak gitu, agamanya bapaknya apa gitu kan. Terus batinku, lah kok ora takut bapak dewe kayak gitu loh, kok nggak tanya bapaknya sendiri, apa masih tidur apa gimana kayak gitu kan. Ya udah akhirnya udah ke bapaknya, habis itu ke aku. Habis aku ditensi, dikasih obat kayak gitu. Terus aku tanya, Mbak bapaknya kenapa kayak gitu. Terus perawatnya bilang meninggal Mbak kayak gitu. Terus aku langsung dek, ya Allah mabengnya lagi motor mabengnya lagi baru ngobrol karo aku, maksudnya respon gitu loh. Bapaknya aku tanyain, aku ajak ngobrol tuh juga respon, tapi ternyata nggak nyangka banget paginya itu bapaknya meninggal. Dan aku tuh nggak ngerti posisinya meninggalnya itu waktu subuh aku ngelewatin bapaknya itu tuh udah nggak ada atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Makanya udah aku itu pikiranku udah kacau banget. Dan ya ampun, ya ibaratnya nggak nyangka aja, kemarin baru ketemu terus paginya udah nggak ada kayak gitu, posisinya sampingku pas lagi. Habis itu udah kan, perawat udah di aku udah, terus ke bapaknya lagi mungkin ya kayak nyambut infus atau apa gitu. Terus perawatnya bilang, Mbak saya tinggal dulu ya, nanti saya kesini lagi gitu. Ya aku tanpa pikir panjang bilang, iya Mbak kayak gitu. Ya udah perawatnya keluar, terus aku mikir nih, lah berarti
aku ditinggal sama jenazah bapaknya di satu ruangan kayak gitu. Terus aku tiba-tiba langsung panik. Paniknya tuh ya takut, gimana nggak takut coba. Aku posisinya orangnya emang penakut. Selain penakut, dihadapkan dengan situasi kayak gitu, satu ruangan sama jenazah bapaknya. Dan itu tuh lama, aku ngerasa lama karena aku takut ya. Itu dari sekitar jam 6 pagi perawatnya datang sampai prosesnya itu jam 10-an. Nah, sekitar 3 jam, 6, 7, 8, 9, 10, 4 jam, nggak ngerti lah, pokoknya sampai sekitar jam 10-an itu tuh baru diproses. Maksudnya dokternya tuh baru ke ruangan kayak gitu loh. Ya mungkin prosesnya emang lama lah, penyiapan kayak segala macamnya kayak gitu-gitu. Nah, itu posisinya aku tuh benar-benar takut. Ya gimana nggak takut coba. Aku tuh dari pagi itu tuh udah kayak nahan banget pengen ke kamar mandi. Serius, aku kayak pengen pipis, tapi tuh aku di situ tuh benar-benar nggak berani buat turun kasur. Dan aku cuman bisa video call sama kakak aku doang. Itu aku video call selama itu dari pagi sampai dokternya datang, itu enggak berhenti. Aku video call karena benar-benar aku takut. Dan di situ aku cuman bisa nangis doang. Ya gimana nggak nangis, aku posisinya takut, nggak ngerti aku harus apa. Aku kebelet pipis, mau turun ke kamar mandi aja bener-bener takut. Separno itu, karena ya posisinya sampingku masih ada jenazah bapaknya kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus udah sekitar jam 10, terus keluarganya datang, kelihatan kan sampingku jendela ya. Keluarganya datang, terus satu momen itu tuh keluarganya teriak, nangis, jerit kayak gitu. Ya Allah, aku ikutan ikutan nangis lagi dong, ya gimana. Posisinya kehilangan keluarga, dan itu kondisinya pandemi kayak gini. Ibaratnya itu prosesinya pun benar-benar kayak, walaupun bapaknya suspek ya, belum ngerti itu negatif atau positif, tapi udah prosesinya tuh benar-benar kayak orang positif COVID kayak gitu loh. Langsung ibaratnya tuh udahlah pakai plastik kayak gitu-gitu. Aku kan juga agak ngintip ya, agak ngintip dikit. Terus ya jenazahnya bapak itu, almarhum bapaknya itu dimasukin ke petinya itu. Terus ya aku pokoknya udahlah, itu udah selesai. Terus dibawa keluar. Terus aku lihat nih dari jendela ini tuh peti bapaknya itu, peti bapaknya udah dibawa itu kan. Terus bener-bener rapat plastik kayak gitu loh. Itu tuh ya Allah, aku nggak ngebayangin sih. Jadi keluarganya nggak bisa, ibaratnya nggak bisa, bener-bener nggak bisa lihat jenazah keluarganya itu loh, nggak bisa lihat jenazah bapaknya dulu kayak gitu. Satu sisi ya ampun, aku sedih banget. Ya gimana nggak sedih coba kayak gitu. Terus pikiranku udah bener-bener takut banget, takut pol, sumpah. Udah habis itu udah selesai, udah siang menjelang sore. Nah, sore menjelang malam nih, aduh, aku panik lagi. Kenapa? Karena hari sudah mulai gelap. Tingkat kehororannya tuh juga meningkat kayak gitu loh. Di rumah sakit, bednya ada 4, satu ruangan bednya 4, posisinya aku cuman tinggal aku sendiri kayak gitu di situ. Dengan kejadian tadi pagi kayak gitu. Terus aku udah itu aku lupa itu video call kakakku apa temanku ya. Itu aku tuh nangis di situ. Benar-benar aku nangis. Kepiye aku gak pengen. Aku benar-benar gak mau di sini, pengen pindah tempat aja. Aku takut kayak gitu loh. Ya udah akhirnya mau gimana lagi, tetap nggak bisa, aku harus di situ kan. Terus perawatnya masuk itu karena emang ngecek itu masuk perawat itu sehari 4 kali. Pokoknya siang, pagi, siang, sore, malam. Itu yang sore itu udah mau sekitar maghrib lah, jam 5 lebih. Itu perawat datang, terus aku bilang dong sama perawatnya, itu posisinya aku masih nangis. Mbak, aku kira wedi covid iki mbak, tapi aku di suasana yang kene. Bisa nggak sih aku pindah ruangan? Aku tuh enggak takut covidnya ini, tapi takut suasananya di sini kayak gitu loh. Dan ya kata perawatnya, nggak bisa mbak, cuman ini, sabar dulu ya. Aku di depan kok kayak gitu.
nggak kemana-mana. Ya iya mbak di depan, tapi kan aku nggak bisa ngelihat mbaknya kayak gitu. Posisinya aku di ruangan sendiri dengan rasa takut. Lebay nggak sih? Ya ombol lah nek menurutmu lebay, tapi yo rapopo aku can wedi tenan. Nah habis itu ya udah mau gimana lagi, mbaknya juga bilang, aku bilang ding, mbak aku tuh takut loh mbak, mau pipis saja. Terus gimana kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau perawatnya aja nanti ditemenin, dibukain pintunya kayak gitu. Ya udah akhirnya setiap aku mau keesokan harinya, aku mau subuh subuh tuh bener-bener subuh aku tuh kalau perawat cuman minta nemenin ke kamar mandi doang, dan itu posisinya aku tetap telepon sama kakakku kayak gitu. Ya Allah sejirehku ya aku cah terangan nih. Ya udah habis itu udah menjalani hari-hariku dengan ketertakutan itu, dan sampai akhirnya perawatnya itu bilang, mbak itu udah beberapa hari, terus perawatnya bilang, mbak nanti ada temennya kok kayak gitu, ada temennya. Terus umur berapa mbak kayak gitu, sekitar 60-an kayak gitu kan, 60-an. Oh iya, ya satu sisi rada ayem soalnya nek kancane, tapi satu sisi lain ya takut soalnya ya kejadiannya sebelumnya aja udah bikin ibaratnya trauma buat diri aku sendiri kayak gitu loh. Habis itu ya udah, itu ada pasien masuk ada simbah-simbah. Nah udah nih pasien masuk, satu masuk kan itu ada 4 bed. Terus hari selanjutnya ada masuk lagi, akhirnya full nih, udah penuh 4 bed. Aku udah ngerasa aman, ngerasa amannya tuh agak sedikit tenang karena aku ke kamar mandi udah nggak setakut yang kemarin kayak gitu loh. Jadi masih ibaratnya pikiran aku nggak apa-apa, satu ruangan rame kayak gitu, jadi aku ke kamar mandi pun berani. Terus udah nih hasil swab keluar, aku masih positif. Yang lain itu satu-satu tuh udah negatif, alhamdulillahnya langsung negatif ya. Itu tuh semua tuh pasien suspek semua, jadi yang positif kan cuma aku. Itu yang suspek udah negatif udah keluar. Aku di ruangan sendiri lagi, beberapa hari aku sendiri lagi. Lah iki kepiye sih, ibaratnya aku tekone dhisik baline kok keri kayak gitu. Ya antara sedih sama nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, ya gimana lagi. Ya udah kayak gitu. Habis itu aku beberapa hari sendiri. Terus perawatnya ngabarin lagi sama aku, udah mbak nanti ada temennya lagi kayak gitu. Oh ya udah mbak, satu persatu temen datang juga. Ya Allah jahat banget dibilang itu. Maksudnya aku nggak seneng sih, bukan maksud aku seneng ada pasien lagi, ada orang sakit lagi tuh enggak, tapi tuh satu sisi tuh enek sing ngancani aku kayak gitu loh, luwih ayem daripada aku dewe kayak gitu. Ya udah akhirnya itu satu ruangan full lagi nih, habis itu pokoknya swab dan hasilnya keluar. Yang simbah satunya, pokoknya tuh semua tuh simbah-simbah, mas-mas cuman satu, yang lain simbah-simbah semua, dan itu suspek. Itu udah negatif lah, aku tambah deg-degan dong. Aku swab yang terakhir aja waktu bareng simbahnya ini hasilnya tuh aku positif, simbahnya negatif, jadi simbahnya udah balik duluan. Ya udah aku masih positif. Habis itu swab lagi dan akhirnya aku alhamdulillahnya negatif. Dan kan masih ada 3 pasien, aku dan 2 simbah-simbah. Aku negatif, simbahnya satunya negatif, terus yang satunya tuh malah masih positif kayak gitu loh. Itu hasil swab pertama tuh positif kayak gitu. Aduh aku nggak ngebayangin sih, aku di situ aja tuh ibarat alhamdulillahnya aku sehat, tapi tuh tahu nggak sih, bosen, gabut, nggak ngerti mau ngapain. Di satu sisi tuh aku tuh bawa HP, bawa laptop, itu aja aku masih ngerasa aku bingung, aku jenuh kayak gitu. Dan itu simbah-simbah kayak gitu loh, aku tuh aduh kasihan lah, ini semoga besok langsung negatif kayak gitulah. Udah mikirnya aku yang penting besok semoga negatif kayak gitulah. Akhirnya tuh udah aku negatif, aku balik dari isolasi itu. Nah udah kan, itu aku cerita temen-temen
teman-teman lingkungan aku saat isolasi. Nah sekarang aku mau cerita banyak banget ya ceritaku ini, nggak ngerti lah durasinya berapa menit. Ini kenapa aku bisa sampai 6 kali swab. 6 kali swab ini, ya Allah gimana sih rasanya di swab? Menurutku itu sakit. Tapi ada yang bilang cuman geli doang, ada yang bilang nggak apa-apa sakitnya sebentar. Ya iya sakitnya sebentar, tapi rumahku ya lumayan. Yang namanya kayak cotton bud dan panjang itu masuk ke hidung, sampai aku ngerasanya tuh sampai ke tenggorokan sini, dan itu masih masuk terus dipelintir-pelintir dong. Aduh kayak mau muntah rasanya, itu aja di hidung. Habis itu aku nggak cuma hidung ya, cuma hidung sama tenggorokan juga sama mulut. Itu aku udah di swab 6 kali kayak digituin, disogok-sogok kayak ngono. Ya udahlah, sampai udah biasa ibaratnya. Ya ngono lah. Tapi ya swab tuh sakitnya cuman pas dimasukin doang, habis itu ya udah nggak kerasa, nggak apa-apa gitu. Terus aku swab 6 kali, yang pertama kan tanggal 28-29 itu buat memastikan aku positif apa enggak kayak gitu. Akhirnya aku positif di isolasi tanggal 2 Oktober, aku masuk ruang isolasi di rumah sakit. Setelah itu aku swab di rumah sakit, itu swab yang ketiga itu di tanggal 8 Oktober. Nah di 8 Oktober ini posisinya tuh aku udah sehat, udah kayak nggak ada gejala, aku udah bisa ngerasain, aku udah bisa nyium bau kayak gitu, batuk juga udah nggak ada, maksudnya udah paling cuma sesekali kayak gitu, kayak wes kayak gitu doang. Aku udah bener-bener ngerasa sehat gitu loh di swab tanggal 8 itu. Tapi emang kalau bangun tidur tuh masih rasanya itu masih yang penciumannya itu belum normal banget kayak gitu loh. Kalau udah siangan dikit udahlah balik normal seperti biasa kayak gitu. Habis itu udah nih aku nunggu swab dari tanggal 8 itu, dan hasilnya masih positif ternyata. Nah positif, aku udah ya Allah kenapa kok bisa positif kayak gitu, padahal aku udah sehat. Akhirnya ya udahlah aku sabar aku swab lagi. Swab keempat aku di tanggal 15 Oktober aku swab. 15 Oktober aku swab keempat dan hasilnya masih positif. Aduh pusing nggak tuh, nggak ngerti itu beneran aku tuh udah sehat, udah bisa lari-lari di tempat, ya bisa, udah bisa joget-joget. Kalau pintunya dibuka pun itu sayangnya pintunya dikunci ya, kalau enggak pun aku bisa kabur lari-lari, nggak apa-apa, aku jogging keliling rumah sakit bisa. Tapi ya namanya isolasi nggak bisa kemana-mana, di ruangan aku positif, ya udah mumet lah boy. Udah aku itu udah perasaan udah makin tertekan, udah stres kayak gitu-gitulah, campur aduk. Soalnya masih positif. Nah, ini kan aku juga dapat ibaratnya dapat info, bukan dapat info sih. Ya aku cari-cari juga. Itu kenapa sih kok aku bisa positif? Aku searching juga toh di internet kayak gitu. Posisinya temanku itu teman kantor itu. Nah, sebelumnya kan aku udah nih ngabarin kantor buat ngabarin kantor kalau aku positif. Nah setelah aku ngabarin kantor tuh, dari kantor juga ada tindakan dong, itu diadakan rapid massal sama swab massal, dan hasilnya lumayan juga yang positif ternyata. Ya udah kan positif. Terus temanku isolasi di daerah kantor sana. Pokoknya di daerah kan rumahku sama kantor kan jaraknya lumayan 1 jam lebih. Aku di daerahku, aku di isolasi di tempat tinggalku, dan temanku itu isolasinya itu ada yang di rumah sakit, ada yang di shelter. Ya cuman bukan rumah sakit sih, tempat khusus buat pasien COVID, tapi yang ibaratnya gejalanya tuh nggak berat, nggak sampai sesek, nggak sampai yang butuh penanganan khusus kayak gitu loh, enggak. Di infus pun juga enggak kayak gitu kan. Jadi itu temanku itu yang positif itu cukup isolasi 10 hari plus 4 hari di rumah. Jadi setelah swab pertama itu isolasi di sana, itu 10 hari itu langsung boleh pulang kayak gitu. Nah langsung boleh pulang dan isolasi lagi 4 hari kayak gitu di rumah. Jadi kan ya ibaratnya total 14 hari kalau emang sudah nggak ada gejala. Udah nggak ada gejala.
Nah posisinya aku tanya dong sama dokter, dok, lah itu kenapa kok teman aku itu posisinya sama loh sama kayak aku udah sehat, aku udah bisa ngapa-ngapain, tapi kok aku nggak boleh pulang kayak gitu loh, isolasi di rumah aja nggak apa-apa. Aku juga udah lebih dari 14 hari pas waktu itu ya. Itu terus kata dokternya, ya soalnya kebijakan dari tiap daerah itu ternyata beda-beda kayak gitu loh. Sebenarnya itu tuh kebijakan internasional pokoknya dari WHO itu kalau seumpamanya pasien positif udah nggak ada gejala, itu tuh udah boleh pulang kayak gitu loh selama udah isolasi 14 hari dan bisa beraktivitas kembali kayak gitu. Karena ibaratnya virus COVID itu kalau udah nggak ada gejala tuh kan berarti udah mati ya, udah ibaratnya tinggal bangke saja, tinggal bangke netok, tinggal jasad-jasad dari virusnya itu tadi. Jadi itu pun juga tingkat nularnya itu rendah, bahkan udah nggak ada kayak gitu loh. Jadi itu udah nggak bakal nular ke orang lain kayak gitu kata dokter. Terus udah ternyata kayak gitu kan. Aku itu sebelumnya juga udah kayak cari-cari info di internet juga. Nah, habis itu kan ini karena kebijakan tiap daerah beda-beda, dan di daerahku ini pokoknya pasien negatif baru boleh keluar dari rumah sakit kayak gitu. Udah nih, udah kebijakannya kayak gitu, aku masih agak gimana ya? Aku soalnya juga baca dan konfirmasi ke dokter juga, itu tuh virus COVID itu, virus corona itu tuh bisa bertahan di saluran pernafasan kita itu sampai beberapa bulan, 3 bulan pun bisa kayak gitu loh. Dan alat swab itu mendeteksi ada atau tidaknya COVID, bukan aktif atau matinya COVID kayak gitu. Walaupun COVID itu virusnya itu udah mati, tapi kedeteknya masih positif lah. Itu sama pada kasus di diri aku kayak gitu loh. Ibaratnya yang ada di tubuh aku tuh tinggal bangke COVID-nya aja kayak gitu loh. Tinggal sisa-sisa dari virusnya itu aja, tapi masih kedeteknya tuh positif terus. Dan itu tuh aku udah, ya ampun gila, ini kalau aku sampai beberapa bulan di sini aku bisa beneran stres gitu ya. Aku mikirnya udah kemana-mana, tapi ya udahlah, gimana lagi. Habis itu ya udah, aku tetap diisolasi. Itu swab keempat di tanggal 5, iya nggak sih, aku tadi bilangnya keempat ya. Itu aku hasilnya masih positif, aku konfirmasi dokter kayak gitu, ternyata sebenarnya nggak apa-apa boleh pulang, tapi dari daerahku nggak boleh pulang karena ya mungkin dikhawatirkannya sanksi sosialnya itu lebih tinggi ya. Mungkin bisa nanti kalau mulangin pasien positif, nanti malah pasiennya itu dikucilkan, bisa jadi aku malah dikucilkan, dijauhkan, diabaikan, nggak ngerti lah diapain kayak gitu. Jadi mending nunggu sampai benar-benar pasien itu negatif baru boleh pulang kayak gitu. Sebenarnya bagus, nggak apa-apa melihat lingkungan sekitar kayak gitu loh. Ben lingkungan sekitar kira panik ngono loh paribasane iki. Tapi ya aku panik neng ngono lah, kepiye aku saya positif ya. Ya udah, habis itu udah nih swab yang kelima aku hasilnya masih positif lagi. Itu aku di tanggal 20 itu aku swab yang kelima. Nah posisinya dokternya itu udah nih kayaknya udah kasihan banget sama bentukan muka aku yang melas mungkin ya. Itu kayak udah kayak tertekan gitu nggak sih, ya ngapain coba aku udah lama-lama di situ. Aku sampai mikir, ya ampun ini rumah sakit loh, bukan rumah sehat. Aku posisinya sehat, tapi kenapa harus di rumah sakit kayak gitu. Tapi ya udah, aku masih positif di swab kelima, dan dokter itu bilang, Mbak, nggak apa-apa kalau kamu pulang isolasi di rumah, tapi sebenarnya dari rumah sakit ini tidak mengizinkan pasien positif itu dipulangkan. Tapi karena kalau memang kondisinya Mbak udah nggak kuat, itu nggak apa-apa. Tapi yang mengajukan dari pasien sendiri, dari Mbak sendiri. Nanti segala resikonya itu udah bukan tanggungan rumah sakit gitu loh. Jadi kalau udah keluar dari rumah sakit ya udah resiko ditanggung pasien kalau ada apa-apa.
kelanjutannya kayak gitu. Nah posisinya aku sebenarnya udah seneng lah. Aku boleh isolasi cukup di rumah aja, nggak di situ, nggak dihantui dengan horor pikiran yang horor itu, kayak gitu-gitu. Nah ya udah dari dokter, ya udah mbak dirembuk sih karo keluarga kayak gitu. Ya udah nih aku tanyain sama keluarga. Nah aku nggak jadi seneng dong karena dari keluarga, dek, koe neng rumah sakit sih wae, soalnya kamu di rumah sakit dulu aja, soalnya ya udah ini tuh untuk kebaikan bersama kayak gitu. Kan nggak ada yang tahu ya kalau pas ibaratnya kamu tinggal di daerah sini, ya udah aturan kamu kayak gini, ya udah ngikutin aja aturan kayak gitu. Walaupun akunya sumpek, akunya tertekan, ya gimana lagi. Kalau bisa mah aku pulang, udah pulang dari kemarin bahkan udah lebih dari 10 hari juga itu kan. Habis itu ya udah dari keluarga aku suruh stay aja, aku di situ udah makin ya ampun sampai berapa lama lagi. Habis itu aku udah pasrah, udahlah di swab lagi, udahlah hasilnya mau positif pun juga nggak apa-apa, udah ya aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau gimana lagi, soalnya udah kebijakan dari Pemkapnya itu, Pemkap di daerahku, pasien harus negatif baru boleh pulang. Dan itu lama banget coy. Kondisiku ya, kalau yang lain mungkin cepet karena mungkin nggak ngerti lah, imunku terlalu lemah untuk melawan COVID itu apa gimana kayak gitu, nggak ngerti juga. Habis itu swab ke-6 akhirnya aku dinyatakan negatif dan seneng dong aku, alhamdulillah banget aku negatif. Ya udah akhirnya negatif, aku pulang itu dan pulang ya udah sampailah di rumah ya udah, tapi tetap di rumah, nggak kemana-mana juga. Habis itu aku tetap dijadwalin buat kontrol itu di tanggal 2 November kemarin aku kontrol. Sebenarnya aku udah sehat, aku mikir aku sehat, kontrol apa ya, saat ditakok kayak gitu aku sampai bingung. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku kontrolnya sama ibu kan, biar ibu juga tanya-tanya juga gitu loh. Habis itu aku kontrol, konsultasi nih sama dokter. Di situ juga aku ditambahin, dikasih vitamin kayak daya tahan tubuh dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dari dokter sendiri ya kan maksudnya tanya-tanya ya, yang namanya COVID ini tuh kan nggak ngerti sampai kapan, bisa sampai 2 tahun, bisa lebih bahkan kurang kayak gitu. Nah kita hidup di situasi kayak gini, kita nggak bisa, ibaratnya kalau mau menghindari ya kita cuman berupaya menghindari sesuai dengan aturan, ibaratnya ya sesuai dengan protokol kesehatan. Mampus udan kosek memean. Oke lanjut. Mohon maaf ada kendala karena jemuran tertimpa hujan, jadi harus dieksekusi. Baik lanjut, tadi sampai mana? Aduh lali aku nek wis kejeda kaya ini. Sumpah guys, aku lali mau tekan ngendi. Pokoknya intinya COVID nggak ngerti sampai kapan. Ya kita harus hidup, harus tetap berjalan, tetap sesuai protokol kesehatan. Kalau ya kita udah mengupayakan, kita berusaha sesuai protokol kesehatan, kita juga nggak bisa ngelak kalau semuanya Allah itu ngasih sakit itu ke kita kayak gitu. Ya kita bisa apa? Kita ya cuman bisa nerima, harus bersabar, dan itu tuh ujian ujian kehidupan begitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya tuh COVID itu, setelah aku mengalami COVID ini, COVID enggak semenyeramkan yang dibayangkan ya. Enggak, bener-bener aku tuh dulu tuh waktu awal-awal COVID datang di Indonesia, nggak ngerti siapa yang jemput, datang di Indonesia itu bener-bener takutnya itu parno, kayak dikit-dikit tuh tersugesti gitu loh. Aku kayak batuk dikit, aduh mampus COVID po ya, gitu-gitu, kayak aduh pusing, aduh kayak gitu, udah mikirnya COVID kayak gitu loh. Jadi itu malah capek sendiri mikir COVID. Habis itu kan aku udah selang beberapa waktu udah cuek banget sama yang namanya COVID.
ibaratnya cuek di sini tuh aku tetap ya sesuai mematuhi protokol ya, mematuhi protokol kesehatan, tapi cueknya di sini aku udah nggak lihat berita, nggak ngerti penambahan pasien COVID itu berapa, yang sembuh berapa kayak gitu tuh aku bener-bener kayak nggak lihat. Sampai suatu ketika aku malah kena sendiri kayak gitu, dan aku langsung update berapa sih yang kena sekarang, ternyata udah 300-an ribu apa 400 ya, nggak ngerti lah itu. Jadi kalau semuanya kalian kayak ngerasa ada gejala demam, gejalanya tuh gejala yang spesifik kayak aku ini loh. Semuanya kalau aku kan sampai nggak bisa nyium, nggak bisa ngebau, itu tuh udah nggak kayak sakit biasanya gitu loh. Nggak apa-apa, kalian langsung periksa aja. Kan takutnya kalau emang kondisi kalian sehat, kayak aku ini sehat, yang dikhawatirin itu malah lingkungan sekitar kayak gitu loh. Nggak taunya malah kita tuh jadi carrier gitu loh. Jadi kita yang ngebawa virusnya itu. Malah kalau semuanya imun kita kuat, imun kita sehat, ataupun kita OTG kayak gitu ya, itu kan malah bisa jadi carrier. Dan kalau kita deket-deket sama pasien, deket-deket sama orang yang mungkin imunnya lebih rendah daripada kita, kan malah bahaya ke orang lainnya kayak gitu ya. Jadinya ya ibarat kita harus lebih aware sama lingkungan sekitar. Kayak gitu. Sempet sih aku pengen egois. Kemarin pengen banget egois. Aku pengen balik, nggak mau tahu, aku pengen balik. Pokoknya, ya soalnya posisinya yang lain pun, teman-teman aku yang lain tuh udah boleh balik. Kok aku nggak boleh balik kayak gitu loh. Tapi ya emang tingkat kekhawatiran masyarakat itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada. Pokoknya tuh dokter kemarin juga bilang, COVID ini itu tuh malah lebih serem dari kayak TBC, HIV, padahal kan itu sama-sama penyakit yang menular ya. Tapi yang namanya udah terlanjur booming, ini sama-sama penyakit yang menular, COVID yang lebih booming untuk tingkat penyebarannya, ya itu langsung stigma masyarakatnya itu, wah positif COVID, bahaya, nular, loro kayak gitu. Udah pikirannya tuh udah kayak macem-macem yang di situ tuh kayak gitu loh. Udah kayak pusing aku kalau mikir COVID tuh. Kemarin sih waktu diisolasi kayak gitu. Habis itu ya udah, yang penting kalian tenang aja. Sebenarnya aku nggak bisa tenang. Aku sekarang bisa ngomong tenang karena aku udah negatif. Aku bisa ngomong tenang. Kalaupun aku kemarin masih positif, aku pun juga tenang biasa aja. Soalnya kan udah ngerti itu aku nggak bakal nularin ke orang lain kayak gitu. Nah, dari dokter sendiri kemarin kan juga bilang kalau udah nggak apa-apa Mbak Ana itu, yang kemarin aja yang waktu masih positif itu udah sangat sehat, apalagi sekarang yang udah negatif kayak gitu. Ibaratnya kalau semuanya ada orang deket sama Mbak Ana sekarang, orangnya sehat terus tiba-tiba sakit, ya itu bukan karena Mbak Ana kayak gitu. Sampai dokternya bilang kayak gitu. Aku udah ngomong belum ya di awal? Yang aku ceritain tentang COVID ini kan, aku positif ini kan juga cuma berapa. Nah, dengan adanya aku buat video ini otomatis pasti banyak nih teman-teman yang nggak tahu aku positif, akhirnya malah jadi tahu. Tapi aku nggak apa-apa, benar-benar nggak apa-apa kalau semuanya pada tahu aku positif. Dan ini hak kalian juga menilai aku sebagai mantan positif COVID itu seperti apa. Nggak apa-apa mau kalian cuek sama, maksudnya biasa lagi sama aku, nggak apa-apa. Kalau masih takut agak-agak jaga jarak juga nggak apa-apa. Ya itu hak kalian juga menilai aku sebagai yang pernah positif kayak gitu. Yang penting pesan aku di sini tetap jaga kesehatan. Sama ya, pesan semua orang tuh sama. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya itu termasuk jaga kesehatan kayak gitu. Yang penting rajin-rajin cuci tangan. Ibaratnya COVID ki kena sabun we mati kayak gitu loh. Tok sabune nganggo sunlight tuh langsung mati. Apa-apa kowe kalau umbah-umbah cuci piring kayak gitu tuh COVID ki wis wedi kayak gitu loh. Jadinya tuh ya udah nggak perlu semenakutkan yang takut. Ya takut sih, karena kalau COVID sendiri itu ngerasainnya aku mental, bukan sakit. Aku sakit karena alhamdulillahnya aku tuh bukan yang bergejala berat kayak gitu. Aku cuman ya itu anosmia itu tadi, terus batuk ringan. Nah
Yang kena tuh malah mental sama psikis kayak gitu. Aku di sana bener-bener tertekan. Aku nggak ngerti setelah ini aku harus adaptasi ulang sama lingkungan atau gimana, kayak gitulah. Pokoknya ya pikiran udah campur aduk. Mati sendiri kameranya. Aku tadi ngomong sampai mana nggak ngerti. Intinya udah berakhir sudah di penghujung pembicaraanku yang sangat panjang seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekedar sharing aja untuk pengalamanku ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Dan yang penting, stay healthy, teman-temanku. Bye.